Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Maya, kelas SD 19A1 dari Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan silabus. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan di pengembangan silabus ini yaitu pengertian silabus, manfaat silabus, prinsip-prinsip silabus, komponen-komponen silabus, prosedur pengembangan silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan silabus minimal harus mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi itu? Yang kedua, manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran meliputi pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengembangan sistem penilaian. Yang ketiga yaitu prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua relevan, cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyediaan materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat konsisten, jadi dalam komponen silabus itu harus ada hubungan yang konsisten, ajeg, taat asas. Yang kelima memadai, komponen yang ada di silabus dan termasuk sistem penilaiannya itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam aktual dan kontekstual, yaitu komponen silabus dan termasuk sistem penilaiannya harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, instruktur, serta dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ke-8 menyeluruh, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor. Keempat, komponen silabus. Yang pertama, identitas adalah berisi nama fakultas, program studi, mata kuliah, kode mata kuliah, dan lain-lain. Yang kedua, standar kompetensi, yaitu uraian fungsi dan tugas atau mendukung tercapainya kualifikasi peserta didik dari suatu mata kuliah. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu sejumlah tugas atau kemampuan untuk mendukung ketercapaian standar kompetensi. Yang keempat, indikator, yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, materi pokok atau pembelajaran, yaitu substansi pembelajaran utama yang berfungsi menunjang pencapaian kompetensi dasar atau subkompetensi, mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keenam, pengalaman belajar adalah kegiatan fisik dan atau mental yang dilakukan peserta diklat dalam berinteraksi dengan sumber belajar dalam rangka pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, penilaian, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga
menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang ke-8, alokasi waktu, yaitu estimasi jumlah jam pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar yang dirinci ke dalam jumlah jam pembelajaran untuk tatap muka atau teori dan praktik. 9. Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yang ke-5, prosedur pengembangan silabus. Yang pertama, menentukan identitas silabus. Yang kedua, merumuskan standar kompetensi. Yang ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan materi pokok atau pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang ke-8, menentukan alokasi waktu. Yang ke-9, menentukan sumber belajar.